Ya, baik rekan-rekan semuanya. Kali ini kita akan membahas hasil dan hasil UAS yang dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu ya, rekan-rekan. Kita lihat di sini, ternyata nilai-nilainya masih belum memuaskan. Ya, kita lihat dari data yang ada, ini skor tertinggi itu adalah 100 ya rekan-rekannya. 100 tertingginya, paling bawah adalah 0, rentangnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Ternyata yang paling bawah ada loh yang skornya itu 16 dari 100. Kemudian ada yang juga yang nilainya 20, ada satu orang. Ada yang nilainya 22, satu orang. Nah, ini yang paling banyak, ada 5 orang itu nilainya 34. Nah, syukurlah, kita syukuri juga ada yang bagus nilainya 80, 76, 74, ya 70. Tapi masih lebih banyak yang di bawahnya. Kita lihat di rata-ratanya 44 rata-ratanya. Kemudian eh, pada rentang paling bawahnya 16, paling tinggi adalah 80, mulai tengahnya adalah 42. Jadi itu rekan-rekan hasil dari pengerjaan soal yang telah kalian kerjakan. Nah, ini dengan harapan untuk bisa menambah pemahaman dan juga bonusnya adalah dari sisi nilai kalian, maka perlu dilakukan pembahasan, ya. Baik, kita akan mulai. Di sana juga ada soal terkait dengan asma ya. Asma mosok lupa ya. Asma ini kan kondisi masalah masalah pada apa? Pernafasan ya rekan ya. Nah, pernafasan. Kondisi yang terjadi ketika apa? Bronkus bronkusnya apa? Menyempit ya, menyempit. Menyempit karena apa? Menyempit bisa karena alergi, karena adanya stimulasi dari luar ya. Mungkin ada stres. Tapi ini tertentu, memang beberapa orang yang memang dari genetiknya mengalami asma, mudah terstimulasi pada jalan nafasnya. Jadi ini masalah pernafasan pada jalan nafas. Nah, kita lanjutkan lagi. Ini ada kasus juga tentang asma ya. Seorang laki-laki yang usianya 36 tahun masuk IGD, ngeluhnya apa? Sesak nafas pagi hari, memberat pada jam 8 ya. Paginya jam 5, jam 8-nya tambah memberat. Hasil pemeriksaan ternyata pasien ini komposmentis, artinya sadar ya. GCS-nya 456 masih normal, pernafasannya spontan, respirasi 28, meningkat. Bunyi nafasnya wheezing. Wheezing itu kalau kita ingat apa? Wheezing itu, wheezing adalah bunyi, istilahnya lain adalah mengi, ya. Suara peluit. Peluit itu suaranya ngik, ya, gitu ya. Artinya ada suara mengi atau suara peluit yang disebabkan karena ada penyempitan. Ya, ingat karena adanya penyempitan jalan napas. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa asma ini adalah kondisi ketika adanya bronkusnya menyempit. Nah, kondisi ini rekan-rekan menyebabkan seseorang itu meningkat pola napasnya, tentunya cepat ya, lebih cepat lagi. Tapi masalahnya di sini dasarnya bukan dari pola napasnya, tentunya bukan dari ototnya yang bermasalah, tetapi karena penyempitan tadi, sehingga upaya nafasnya seseorang lebih ada untuk bernafas lebih kencang lagi. Nah, pemeriksaan apakah yang menunjukkan adanya penyempitan jalan napas? Ingat-ingat tadi, penyempitan jalan napas apa yang menunjukkan penyempitan jalan napas? Tadi sudah dibahas ya. Kalau nyempit itu suaranya kayak peluit. Istilah lain apa? Nah, sekarang nomor 7. Ya, nomor 7, pasien perempuan 17 tahun di IGD rumah sakit, keluhannya sesak napas ya. Hasil pemeriksaan nafas, nafasnya cepat dan dalam, kemudian ada batuk-batuknya, ada bunyi wheezing, tekanan darahnya 100 per 70, nadinya 90, suhunya 37, RR-nya yang meningkat, wheezing, batuk, RR meningkat. Ini masalahnya ya. Nah, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kalau kita
Ingat-ingat adanya wheezing artinya ada penyempitan pada jalan napasnya. Batuk juga ini artinya ada sekretnya ya. Sehingga RR-nya bisa meningkat, respiratory rate atau kecepatan nafasnya bisa meningkat. Nah, artinya ada apa? Kalau batuk dan ada artinya ada sesuatu yang kotor. Ya, namanya. Kalau kotor itu berarti tidak bersih. Berarti masalah keperawatannya apa? Gampang, tinggal corek salah satunya. Sekarang nomor 8. Nah, ini masih tentang asma rekan-rekan ya, tentang asma. Nah, dokter merasakan Ventolin. Misalkan Ventolin nebulizer. Ingat-ingat Ventolin nebulizer. Anda kan pernah praktikum masang nebulizer ya, ada alat yang diberikan cairan, kemudian dia bisa menguap, mengeluarkan zat yang diinginkan ya. Biasanya cairan obatnya. Nah, nebulizer itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang masalah pada pernafasan. Salah satunya adalah asma. Seorang perempuan usia 23 tahun dibawa ke IGDRS dengan keluhan sesak nafas, nafas cepat dan dalam, terdapat bunyi batuk dan bunyi wheezing. Nah, masalahnya tetap sama ini. RR-nya 36 meningkat lagi. Apakah tindakan awal perawat pada saat memberikan nebulizer pada pasien tersebut? Ingat-ingat bahwa sebelum memberikan tindakan obat-obatan terapi itu perlu dicek pasiennya benar enggak, namanya, rekam medisnya dicek dulu ya sebelum melangkah ke tindakan yang berikutnya. Nah, di sini kata kuncinya adalah cek dulu siapa orangnya, nomor rekam medisnya. Maka jawabannya apa ya dari sini? Gampang, tinggal corek salah satu. Oke, sekarang nomor 9. Anda baru saja melakukan kolaborasi pemberian Ventolin ya. Ingat, saya tambahin ya, Ventolin ini adalah salah satu terapi medikasi atau obat-obatan bentuknya cair ya, ditaruh di nebulizer pada sesak napas. Untuk apa? Biasanya untuk sebagai bronkodilator. Apa bronkodilator? Bronkus dilator, dilatasi artinya melebarkan bronkus, melebarkan bronkus ya, bronkusnya dilebarkan, jalan nafasnya dilebarkan karena yang menyempit tadi karena adanya alergi. Nah, apakah kriteria hasil yang dievaluasi dari kolaborasi pemberian tersebut? Nah, kalau dievaluasi dari obat tersebut, maka kita harus tahu fungsinya. Fungsinya untuk apa? Untuk melebarkan bronkus. Tanda-tandanya dari masalah bronkus yang bermasalah ya, dalam hal ini adalah asma. Bronkusnya kalau asma apa? Menyempit. Kalau menyempit adalah bunyinya apa? Wheezing. Maka yang harus evaluasi adalah bunyi peluitnya itu ya, bunyi yang itu karena ada penyempitan jalan napas. Baik, sekarang masuk ke topik tentang shock dan shock kardiogenik ya. Apa sih shock kardiogenik? Nah, kita ini sudah sering kali dibahas juga. Shock itu apa, kardio itu apa ya, kardiogenik itu apa. Kalau kardio, ingat-ingat kardio ini tentang apa? Jantung ya. Shock itu apa? Ingat-ingat shock itu apa? Shock itu kondisi ya. Kita tulis shock adalah kondisi ya ketika suplai darah ke jaringan itu menurun sehingga kebutuhan oksigen, nutrisi dan seterusnya itu enggak mencukupi ke selnya, jaringannya dan seterusnya, enggak cukup ya. Nah, kalau shock kardiogenik apa? Berarti yang disebabkan karena kardio. Kardio tadi apa? Ya, itu jawabannya. Berikutnya kita masuk di bagian shock ya. Shock tadi sudah ya kita bahas di sini.
Nah, kita lanjut lagi. Shock kardiogenik, tanda gejalanya seperti apa? Nah, eh, shock itu kan kondisi ketika supply, ya, supply darah yang ada oksigennya, nutrisinya berkurang, ya, berkurang banget ke tubuh, sehingga pasien itu akan kurang suplai oksigen. Gimana kalau misalkan suplai oksigennya berkurang, turun? Maka yang terjadi adalah pasiennya bisa lemes, ya, bisa lemah. Kemudian kalau diperiksa, katanya kan jantungnya nih bermasalah, ya. Berarti jantungnya kalau nggak bisa memompa dengan baik gimana? Pasti tekanan darahnya, kalau yang bisa kita periksa, akan menurun. Nadinya akan menurun atau melemah. Kenapa? Karena mompanya si jantung kan sedikit atau lemah, sehingga nadinya sebagai tanda gejala, tandanya dari fungsi jantung itu akan melemah juga. Nah, kita periksa dari tangannya, ya, ujung-ujung ekstremitas gimana, maka dia akan eh, dingin. Kenapa kok bisa dingin atau akralnya dingin? Karena suplai darah ke jaringan bagian perifer, bagian ujung-ujung jari, kaki itu sedikit. Kemudian bisa juga pasien itu karena berkurang suplai eh, di mana? Di otaknya. Ini gambarnya manusia, ya. Ini kan jantungnya ke sini suplainya berkurang, maka dia gimana? Bisa ngantuk, bisa nggak sadar, dan seterusnya gitu. Nah, lanjut lagi. Apa saja etiologi? Etiologi itu apa sih? Etiologi adalah penyebab, ya. Penyebabnya dari shock adrenalin itu banyak, ya. Banyak adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan masalah pada jantung, ya. Paling sering itu karena adanya penyempitan pembuluh darah si jantung. Saya gambarkan di sini gambarnya jantung, dia akan ada pembuluh darahnya, pembuluh darah koroner. Suatu ketika terjadi adanya sumbatan plak di sini, maka aliran si darah ke jaringan yang teralir ini dia akan sangat-sangat berkurang, menurun atau bahkan bisa stop. Maka selnya akan rusak, selnya akan mati, pompanya dia akan terganggu, bermasalah, rekan-rekan. Nah, ini yang paling sering karena adanya namanya serangan jantung, infark miokard, kemudian selnya mati, namanya mati kardiomiopati, ya, dan seterusnya, ada gangguan pada katup jantung, ya. Banyak sekali yang bisa menyebabkan itu. Kemudian lagi kita masuk berikutnya, ya. Seorang laki-laki usia 58 tahun masuk IGD karena nyeri dada sebelah kiri. Wah, berdebar-debar, dada berdebar. Ingat-ingat kalau ada keluhan, soal-soal keluhan maupun di fakta yang sebenarnya, yang nyeri dada sebelah kiri, Anda harus tahu, ingat-ingat itu lokasi organ apa, ya. Kalau seseorang ini manusia, ini dadanya, ini apa? Nah, ini dadanya, paru-paru. Sebelah kiri, ini kanan, maka sebelah kiri isinya apa? Ada jantung, ada jantungnya bermasalah, ya. Nah, tanda-tandanya khas, ya. Pasien itu bisa mengalami eh, apa namanya, nyeri dada hebat sebelah kiri, menjalar ke rahang, ke leher, ke punggung, ke perut juga bisa, ya, mual muntah dan seterusnya. Nah, kalau di sini teman-teman ada hasil pemeriksaan lanjutan. Pasiennya nampak pucat, hipotensi. Apa sih hipotensi? Hipo kan rendah, tensi adalah tekanan darah, maka tensinya rendah. Kenapa kok tensinya rendah? Karena jantungnya bermasalah, akralnya dingin, tadi sudah dibahas di
soal yang sebelumnya, kenapa kok bisa meninggal, karena fungsi jantungnya terganggu, terdapat tekanan vena jugularis. Vena jugularis itu di mana? Vena jugularis di leher, ya di leher sini. Baik kanan kiri bisa dilihat bahwa venanya itu terlihat membendung warna kebiruan biasanya gitu. Ini biasanya menandakan adanya masalah pada jantung yang sebelah kanan. Nah, apakah masalah utamanya? Apa ya? Ini terkait dengan kemampuan jantung dalam memompa. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan infak miokard akut? Ya, infak miokard akut. Tadi sudah dibahas tentang pembuluh darah ya, yang di sini terkait dengan ini tadi tentang kondisi ketika adanya ini tadi ya, pembuluh darahnya adanya sumbatan ya, plak aterosklerosis, baik itu bisa sumbatan bentuk lemak atau bekuan darah, sehingga bikin bahaya itu ya, pada seseorang. Apakah tanda-tanda khas ya, tanda-tanda khas dari infak miokard akut? Infak miokard akut. Tanda-tanda khas dari infak miokard tadi saya bilang ya, kalau nyerinya di dada sebelah kiri ya, sebelah kiri kayak gini ya kan, posisinya di kiri, bisa menjalar ke leher, ke rahang, ke perut, juga bisa mual muntah, ke punggung juga bisa ya. Itu adalah diantara tanda gejalanya. Baik, kemudian apa saja etiologi? Etiologi itu adalah penyebab ya, penyebab dari infak miokard akut. Banyak diantaranya adalah masalah-masalah yang bikin nyumbat pembuluh darah ya. Tak gambarkan lagi nih, ini jantung, ini pembuluh darahnya. Ketika ada suatu sumbatan, segala sesuatu yang bikin ini tersumbat apa saja, atau yang membuat ini berkurang suplainya, menyempit, itu apa saja ya. Di sini langsung ketahuan kalau lihat ABCDE-nya. 18 ya, 18 ini seorang pasien yang IGD dengan infak miokard, masih tentang infak miokard ya, pada inferior, ini berarti kan lokasi teman-teman. Lokasi inferior itu adalah di bawah, jantung bagian bawah. Nah, bagaimana bisa mengetahui ini adanya infak miokard di bagian bawah? Dari hasil EKG, gambaran EKG-nya. Hasil dari pemeriksaan menunjukkan bahwa kesadaran menurun. Oke, tekanan dan sistolnya 70 menurun juga ya. Kesadaran menurun, tekanan darah menurun, nadinya 140, cepat tapi lemah. Ya, ini upaya dari tubuh untuk meningkatkan perfusi ya. Karena kondisi masalah tadi makanya dicepatkan. Tapi sayangnya juga belum bisa maksimal, terbukti masih lemah. Berapa menit kemudian pasien mengalami henti jantung. Wah, kalau henti jantung gimana? Dan henti napas. Kondisi sudah aman, Anda sudah manggil bantuan, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Ini kayak kemarin Anda praktikum. Kalau misalkan sudah aman, ya, Anda sudah manggil bantuan. Apa ini? Kemarin SOP-nya Anda praktikum sudah bisa ya kemarin. Ya, 19. Kita apakah masalah keperawatan utama? Oke, masalah keperawatan utama artinya kita perlu data ya. Seorang laki-laki IGD nyeri dada menjalar sampai ke punggung. Hasil pemeriksaan ternyata komposmetis oke, nafasnya spontan baik, RR-nya 26 meningkat, SpO2-nya 97 dengan diberikan O2 nasal kanul. Oh, ini diberikan oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Bisa jadi ini turun ya kalau misalkan oksigennya nasal kanul dilepas ya, mungkin aja. Irama jantungnya reguler itu jaraknya sama, duk 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 jaraknya sama ya. Kalau irregular, itu tidak reguler. Kemudian tekanan darahnya 163 meningkat ya, nadinya meningkat juga, CRT-nya kurang dari oke normal, suhunya sekian. Hasil pemrekaman EKG terdapat ST elevasi pada lead 23. Ini kalau pernah praktikum EKG gampang paham mana lead itu ya.
Apakah masalah keberatan utamanya? Ini berkaitan dengan apa teman-teman? Kalau kondisi kemampuan jantungnya sih masih bisa ya, masih bisa. Cuman apa ini yang menyebabkan nyeri itu apa sih ya? Jadi masalah utamanya itu hal yang bisa menyebabkan nyeri itu ya. Tapi untungnya masih kemampuan jantung masih oke ya. Terbukti dia di SpO2 sorry tekanan darahnya masih ya tinggi, cenderung tinggi memang, nadinya meningkat, tapi CRT atau capillary fill time-nya masih bagus. Nah, itu berkaitan dengan patofisiologi yang Anda ketahui kemarin ya. Tadi ya, terkait dengan perfusi ini tadi. Perfusi pada otot jantung atau jantung. Nah, apakah yang disebut dengan CVE atau stroke? Nah, ini masalah yang apa ya, viral juga atau yang sering dipelajari juga tentang stroke itu. Ya, masalahnya di apa? Sistem syaraf pusat. Di mana itu? Di otak. Otaknya kenapa? Otaknya bisa terjadi sumbatan atau bisa jadi karena ada perdarahan. Nah, gitu wes. Apa tanda gejala khas pada stroke? Masih ingat teman-teman? Stroke itu kan adanya mungkin sumbatan, bisa jadi uh, perdarahan di otak atau sumbatan jalan apa namanya, pembuluh darahnya di otak, maka perfusi ke otak atau aliran darahnya ke otak akan terganggu ya teman-teman. Maka aliran darah ke otak akan menurun atau terganggu, maka sel-sel otaknya akan bisa rusak. Kita ingat bahwa pasien yang otak itu fungsinya banyak sekali, tergantung di lokasi mana. Ada yang kanan dia pengaruh ke sebelah kiri, ke sebelah kiri, yang ketika otak misalkan tak gambarkan gini deh ya, ada nih gambarnya seseorang. Nah, ini gambar rambutnya, ini gambar otaknya. Ada sebelah kanan, di kiri dia apa namanya, prosesnya ya, dia kan kebalikannya, resiprokal. Sebelah kanan itu berefek ke sebelah kiri berefek ke sebelah kanan gitu kan. Bisa lemah tubuhnya ya, ngomongnya bisa terganggu, tergantung lokasi juga. Kalau lokasinya bermasalah di bagian bicara, pembicaraan, maka masalah. Kemudian di penglihatan, maka penglihatannya bisa bermasalah dan seterusnya. Atau masalahnya di bagian kognitif dalam proses berpikir, maka dia juga akan bisa terganggu dalam proses berpikirnya. Nah, apa saja etiologinya atau penyebabnya? Penyebabnya apa sih? Penyebabnya stroke itu ya bisa karena adanya apa teman-teman? Apa ya? Sumbatan pembuluh darah ya. Pembuluh darah, bisa pecahnya pembuluh darah. Nah ini tadi ini akan tak perbaiki nanti ya. Tenang, yang nomor 22. Ini intinya terkait dengan adanya masalah di pembuluh darah otak nih. Kalau ingat-ingat, kalau tadi ada istilah IMA atau infak miokard akut, ini masalahnya di jantung. Kalau stroke di otak, tapi juga miripnya adalah sama-sama masalahnya di pembuluh darahnya. Nah, kalau ini pembuluh darahnya, stroke itu pembuluh darah di otak, ini pembuluh darah di jantung. Nomor 23. Nah, stroke. Nah, ini ada apa? Ada soal tentang GCS, Glasgow Coma Scale. Anda pelajarin ya. Kalau di sini semuanya ya
nggak menuntut mungkin ya, tapi coba tak carikan ya. Tentang coba cari nilaian GCS, penilaian GCS. Banyak sekali di internet ya, intinya gini teman-teman. Jadi GCS itu kan dinilai dari 3 indikator, E atau eye, mata, kemudian V adalah verbal, kemampuan berbicaranya, M-nya adalah motorik. Motorik adalah kemampuan dalam gerakan tubuh. Eye, mata, skor tertinggi adalah 4, verbal, bicara 5, motoriknya adalah 6, skor paling tinggi adalah 15. Nah, masing-masing ini punya indikator. Kalau 4 itu gimana? Contohnya 4 itu dia buka mata tanpa disuruh bisa. Ya. Kalau skor 3 dia itu baru buka mata kalau disuruh dengan perintah. Kalau misalkan 2 buka mata kalau ada rangsangan nyeri. 1 kalau misalkan buka mata nggak buka mata sama sekali dengan rangsangan apapun, dan seterusnya. Ini perlu dipahami, diingatkan. Kalau praktek akan ada tuh. Nah, sekarang masalah berikutnya lagi tentang CVE, tentang stroke. Stroke non hemorrhagic. Non itu adalah tidak, hemorrhagic adalah perdarahan. Jadi stroke yang bukan perdarahan. Hasil pemeriksaan ekstremitas kanannya lemah. Berarti sebelah kanannya mungkin tangan atau kakinya atau kedua-duanya lemah. Kelemahan wajah sebelah kanan, berarti wajahnya miring, merot gitu ya, sebelah kanan juga. Tekanan darahnya 160 tinggi, nadinya normal, suhunya oke normal. Apakah masalah keluhan utama pada pasien tersebut? Ingat-ingat, ini di otak, ada masalah pembuluh darah. Jadi masalah apa tuh? Apa tuh kira-kira? Nah, sekarang nomor 25 tentang hipoglikemia. Ingat-ingat, hipo rendah atau turun, glukosa adalah gula, mia darah, glukosa dalam darah yang rendah. Gampang ya. Apakah yang dimaksudkan dengan hiper? Kalau hiper kan kelebihan, kalau hipo kurang. Dah. Apa tanda-tanda gejala hipo? Kalau kurang kurang gula ya dalam tubuh itu gimana ya? Kayak anak yang pingsan di upacara dan seterusnya, itu bisa karena hipoglikemia salah satunya. Ya, cuman nggak hanya itu saja sih. Hiperglikemia ceritanya gimana? Ini pasien-pasien DM, diabetes mellitus ya. Diabetes mellitus itu bisa mengalami hipo, kekurangan, bisa mengalami kelebihan hiper. Sama-sama kedua-duanya bisa bermasalah. Ya. Etiologinya apa kalau hiperglikemia? Baik, 29 pasien perempuan 67 tahun masuk IGD dengan keluhan tidak sadarkan diri setelah minum obat herbal. Oke, nggak sadar setelah minum obat herbal. Tekanan darahnya 90, nadinya 89, nafasnya 19, glukosanya 52. Ini paling masalah nih di glukosanya. Pasiennya mengalami diabetes mellitus dan 3 hari ini tidak nafsu makan. Oke, ingat-ingat saya pernah mengajak untuk diskusi tentang edukasi pasien DM ya di mata kuliah Gadar ini, bahwa pasien DM yang mendapatkan terapi DM ya, terapi DM mereka harus harus makan dulu sebelum minum obat. Makan dulu sebelum minum obat. Baik itu obat oral maupun
insulin yang diinjeksi. Itu sama-sama harus makan dulu supaya nggak ngedrop ya. Ini contohnya glukosanya ngedrop. Ini masalahnya di situ. 30. Oke, kondisi korban pria 24 tahun, korban lari di bawah ambulan menuju UGD. Tidak sadar, Anda sedang praktek melakukan pengkajian. Untuk melindungi keamanan diri baik korban maupun Anda, alat proteksi diri untuk melakukan pengkajian. Nah, ini harus bisa nih ya. Apa itu kira-kira? Agar Anda aman, teman-teman. Di sini ada kata kuncinya, di sini ada alat-alat yang bukan alat pelindung diri. Karena ya, coba cek yang hanya alat proteksi, alat pelindung diri saja. Biar jangan tercampur dengan yang lain ya. Oke, berikutnya adalah 31. Pasien pria 40 tahun tabrak lari. Berada di ruang emergency IGD, keadaan tidak sadar ya. Alat-alat pengkajian apa yang perlu disiapkan? Ingat-ingat alat-alat pengkajian, bukan alat pelindung ya. Bukan alat-alat yang intinya alat untuk mengkaji apa ya, spesifik itu gampang. Nah, sekarang 32. Hal-hal yang perlu dikaji pada jalan napas ya. Ingat-ingat IGD dalam proses pemeriksaan primary survey ada airway, breathing, circulation, disability. Airway itu tentang apa? Jalan nafas. Jalan tempat untuk masuk keluarnya nafas udara itu apa saja? Hidung, mulut gitu ya. Tenggorokan, bronkus, trachea itu jalan nafas. Ya, apa yang perlu dikaji di sini? Ya. Kalau breathing kan pernafasannya. Contohnya ada bedanya ya. Kalau ini jalannya, kalau ini nafasnya. Contohnya adalah RR-nya, pola nafasnya, ya, gerakan dadanya itu. Kemudian adanya benturan enggak di dadanya dan seterusnya. Kalau sirkulasi adalah apa? Kemampuan circulation atau sirkulasi. Ini tentang aliran darah. Ya, tekanan darah. Maka cari di sini yang khusus spesifik tentang jalan nafas. Spesifik jalan nafas, jalannya saja, jangan yang lain. Jangan ditambah-tambah yang tentang sirkulasinya, breathingnya, apanya itu jangan. Kemudian nomor 33. Seorang remaja 20 tahun tabrak lari ruang bensi. Anda sudah memakai proteksi diri, alat pengkajian sudah ditekankan. Anda segera melakukan inspeksi. Apa inspeksi? Inspeksi itu akan melihat ya pada breathing, pada komponen B, breathing, meliputi jalan nafas. No, sorry. Kalau inspeksi pada breathing saja wes gitu ya. Jangan, kalau jalan nafas beda lagi. Breathing itu apa? Tadi ingat-ingat ada kalau bagian yang untuk jalan, tempat berjalannya, keluar masuknya udara ya. Sekarang tapi kalau breathing itu sudah pernafasannya ya, dadanya, respirasinya, RR-nya gitu ya. Baik. 34. Remaja usia 20 tahun korban lari ruang emergensi apa? Selanjutnya Anda melakukan auskultasi dengan cara memperhatikan apa? Auskultasi itu kan apa? Mendengarkan. Apa yang didengarkan? Ya. 35. Oke, sekarang gini teman-teman. Ini terkait dengan pemeriksaan. Sebenarnya ini soalnya simpel-simpel saya, sederhana. Anda harus paham tentang pemeriksaan fisik. Perkusi itu apa ya? Di ketuk-ketuk dadanya atau toraknya diketuk-ketuk. Ya, kenapa? Hasilnya gimana? Kita lihat pada data yang ada. Pasiennya mengalami kecelakaan, tubuh terhimpit antara kursi dan setir. Pasien mengeluh sesak tambah berat. Hasil ronsen menunjukkan hasil adanya hemotorak. Nah, ini yang menunjukkan ini. Hemotorak. Hemo artinya adalah darah. Torak
artinya dada torak itu ya, maka ini artinya adalah adanya darah cairan tuh ya, adanya darah di rongga pleura. Maka gimana kalau ya, kalau apa namanya normal, gimana kalau ada cairannya seperti apa? Nah, ingat-ingat istilah-istilah gini ini sering muncul, dipahami juga meskipun bukan di ujian, di real kenyataan ini perlu dipahami. Keenam, mengeluh nyeri depan dada, apa nih? Apakah yang harus perawat kaji untuk memastikan tidak adanya fraktur tulang pada dada dan koste? Ya, koste itu apa? Tulang rusuk. Apa yang harus perawat kaji? Anda kalau jadi perawat, terus kemudian pastikan ini nggak ada fraktur, nggak ada yang retak pada rusuknya, apa? Ya, dari apa ya, dari sini ini simple. Kemudian tapak gerakan. Nah, pasien didiagnosa flail chest. Flail chest itu apa ya? Sekarang gini, kita lihat. Pasiennya 42 tahun, mengalami kecelakaan lalu lintas. Fraktur koste 45 kiri. Pasiennya gambarkan gini, ada seseorangnya, ya, ini ada dadanya, tek 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 tek. Nah, maka pasien ini teman-teman, dia bagian koste rusuknya sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini kiri, maka nomor keempat dan 5 ini mengalami apa? Mengalami retak, mengalami fraktur. Ya, pas ngeluh nyeri hebat sebelah kiri, bernapas berat. Tapak gerakan nafas pasien yang paradoks. Paradoks itu adalah berlawanan. Yang satunya ngembang, satunya ngempis. Harusnya kan simetris. Simetris sama-sama. Kedua-duanya mengembang atau menyempit, menurun bersama-sama. Ya, pasien didokternya dengan flail chest. Flail chest itu ya kondisi tadi karena adanya gerakan yang gak seimbang tadi, karena ada patah. Nah, ini pertanyaannya apa ya? Nah, ini nanti tak koreksi lagi, tak perjelas di soal yang ada. Tadi ada soal nomor 22, soal 37 ya. Tenang. Saya mungkin itu dulu ya, biar nggak banyak-banyak waktunya. Nah, yang simpel-simpel aja ya. Mana ya? Tak paling bawah aja deh. Nah, mana ya? Ini deh 54 nih ya. Tindakan umum yang terjadi pada masalah sirkulasi itu apa? Sirkulasi, ingat-ingat tentang peredaran darah. Cari di sini yang berkaitan dengan data tentang darah, peredaran darah. Ya. Tindakan umum, tindakannya ya. Oke, sementara itu. Kemudian breathing itu gini teman-teman. Ada yang mungkin rancu ya antara airway dan breathing. Airway itu tentang jalannya, jalan napasnya. Ini pernafasannya, tentang dadanya ya. Ingat itu, jangan yang lain-lain. Kalau C itu dengan sirkulasi darah, peredaran darah. Apa itu nadi, jantung, kemudian tekanan darah itu bisa sirkulasi. Nah, 52. Tindakan apa yang dilakukan jika ada masalah jalan napas? Kecuali apa? Kalau misalkan ada masalah jalan napas, maka nggak boleh diapakan. Ya. Contohnya misalkan pasiennya, tak gambarkan ya.
Ini berbaring. Ya, pasien berbaring. Dia nampak adanya trauma di kepala, dadanya, ya, lehernya ada masalah. Pokoknya intinya ada masalah pada dada sampai ke atas ini. Ini curiga teman-teman, hati-hati kalau menolong, jangan langsung diangkat gitu saja, ya. Kemudian karena apa? Curiga ya atau hati-hati terhadap adanya fraktur pada tulang leher. Nah, ini gampang nih, primary assessment atau pengkajian primer, PGD. Apa ini? Nah, ini teman-teman, anamnesa ample. Anda harus ingat-ingat A itu apa? A-nya adalah alergi. Jadi pasien itu yang dikirim juga diperiksa di anamnesa juga. M-nya adalah medikasi. Apa medikasi? Medikasi adalah obat-obatan. P-nya adalah pas apa ya? Pas medication mungkin ya. Pas sorry, perlu dicek lagi biar nggak salah ya. Alergi, medikasi, obat-obatan, pas medical history. Pas medical history itu adalah artinya riwayat medis masa lalu, kesehatannya masa lalu. L-nya adalah last meal. Meal itu makan, kapan terakhir makan. Event atau mengkaji tentang kejadian tersebut di mana ya, insidennya gimana begitu. Ini event ya. Gitu teman-teman tentang ini, tidak semuanya kita bahas, mungkin itu dulu. Semoga bisa bermanfaat, bisa nambah paham dan juga skornya bisa meningkat. Terima kasih, semangat.